kegiatan kita. Terima kasih dan salam peduli Indonesia. Bagi Anda yang membutuhkan ruangan berkapasitas 200-1000 undangan, untuk berbagai keperluan acara dengan harga terjangkau, segera hubungi kami. Tersedia 3 pilihan ruangan, sesuai kebutuhan Anda dengan fasilitas-fasilitas terbaik. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, memasuki bulan ini kita memperingati hari Jumat Agung dan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Salah satu perdebatan yang terjadi beribu-ribu tahun sejak gereja berdiri adalah apakah kematian dan kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi atau hanya isapan jempol belaka. Di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai fakta kebangkitan Kristus. Pertama, kita perlu bertanya dahulu, apakah Yesus benar-benar mati secara historis di atas kayu salib? Karena ada juga teori yang beredar di luar sana bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Faktanya adalah Yesus secara historis terbukti benar mati di atas kayu salib menurut hukuman Romawi saat itu. Kita memiliki bukti-bukti kuat dari kitab Perjanjian Baru dan kitab sejarah di luar Alkitab yang mencatat ada seseorang bernama Yesus yang betul-betul mati di atas kayu salib. Kedua, bahkan seorang pakar sejarah Perjanjian Baru yang juga seorang ateis
dan kritikus utama terhadap kebangkitan Yesus, yaitu Dr. Gerd Ludemann, berkata, secara historis tidak dapat disangkal bahwa Yesus betul-betul mati. Nah, yang seringkali menjadi pertanyaan orang adalah, apakah betul Yesus itu bangkit dari kematian? Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada orang yang ragu? Hari ini kita akan melihat setidaknya 4 fakta sejarah yang membuktikan kebangkitan Kristus. Pertama, fakta bahwa kubur Yesus itu kosong. Ini adalah salah satu bukti terpenting mengenai kebangkitan Yesus. Karena bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan pengajaran Yesus, yaitu para imam kepala dan orang Farisi, mengakui bahwa kubur itu kosong. Ketika para murid mulai berbicara mengenai Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, mereka sampai harus membuat berita bohong bahwa murid-muridnya datang dan mencuri mayat Yesus. Poinnya adalah, imam-imam kepala saat itu juga sadar bahwa kubur Yesus kosong, tetapi mereka tidak mau mengakui kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka membuat berita bohong yang tersebar sampai hari ini. Imam kepala dan orang Farisi tidak bisa menjelaskan bagaimana kubur itu kosong. Kedua, fakta bahwa prajurit Romawi turut menyaksikan kebangkitan Yesus. Kubur Yesus dijaga oleh para prajurit Romawi yang diminta sendiri oleh para imam kepala dan orang Farisi kepada Pilatus. Bagaimana mungkin penjaga-penjaga yang memeterai kubur itu dan menjaganya tidak sadar kalau ada murid yang berusaha mencuri dan membuka batu kuburan itu? Alkitab malah mencatat ketika Yesus bangkit, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kalau prajurit Romawi lalai melaksanakan tugas, seharusnya mereka dihukum mati, bukan? Tetapi faktanya adalah mereka diberikan sejumlah besar uang untuk tutup mulut perihal mujizat kebangkitan Yesus. Ketiga, fakta pertobatan Yakobus saudara Yesus dan juga Saulus. Yakobus yang adalah saudara kandung dari Yesus juga awalnya tidak percaya bahwa Yesus betul-betul anak Allah. Malahan jika kita baca dari Markus 3 ayat 21 dan Yohanes 7 ayat 1-10, jelas tertulis bahwa saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tetapi apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul? Kita menemukan Yakobus saudara Yesus menjadi kepala gereja di Yerusalem. Sekarang, menurut saudara, apa yang bisa mengubah hati Yakobus dari yang tidak percaya kepada pelayanan Yesus berubah menjadi kepala gereja dan bahkan mati martir setelah kematian saudaranya sendiri? Jelas kebangkitan Kristus yang mengubah hati Yakobus. Perubahan hati dari Yakobus yang bahkan mati menjadi martir sekitar tahun 60 membuktikan berita tentang kebangkitan Yesus adalah nyata. Bagaimana dengan Saulus? Seorang Farisi yang sangat dihormati dan telah memimpin kegerakan awal di dalam mencari dan membunuh orang-orang Kristen pada zaman itu. Dia bertobat dan tidak main-main. Kehidupannya berubah 180 derajat dari pembunuh menjadi pengabar Injil. Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang telah bangkit itu dan menjadi salah satu rasul yang menulis banyak kitab di Perjanjian Baru dan rasul yang setia mengabarkan Injil sampai akhir hayatnya. Yang keempat, fakta dari banyaknya saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau hanya 1 atau 2 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus dan hanya 1 atau 2 naskah kuno yang menulis mengenai kebangkitan Yesus, mungkin patut dipertanyakan. Tetapi Yesus tidak menampakkan dirinya hanya kepada 1 atau 2 orang, tetapi kepada banyak orang. Kutipan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 5-7 yang adalah kredo atau pernyataan iman gereja mula-mula dan dibacakan dari minggu ke minggu jelas menyatakan bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus, kepada murid-muridnya, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus, dan kepada semua rasul. Dalam tulisan-tulisan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita menemukan cerita yang mendukung kredo gereja mula-mula tersebut. Luar biasa, bukan? Akhirnya saudara, kita sebagai orang percaya perlu menyadari bahwa bukti-bukti tentang kebangkitannya menguatkan bahwa Yesus itu bangkit. Seperti gembala kita Paniko berkata, jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita. Bukti sejarah hanya membantu untuk menguatkan iman kita, tetapi tidak menjadi dasar iman kita. Berbahagialah setiap kita yang percaya namun tidak melihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Dengan
Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ku rindu menatap wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ku mengenal kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan-Mu, oh, dan bersyukur kepadamu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes Tuhan, kami inginkan pribadi-Mu saja Tuhan. Kami rindukan hanya pribadi-Mu saja Yesus. Oh ya, amin Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk kita berdiri bersama-sama dan katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Jemaat
saja katakan. Ku rasa Biar kekuatan daripadamu Tuhan mengalir. Biar kasih-Mu bekerja di tengah-tengah kami saat ini. Kuasa-Mu yang tak terbatas merubah hidup kami, merubah hati kami, merubah cara berpikir kami. Sehingga kami satu frekuensi dengan sorga. Saat ini kami mau tinggal di hadirat-Mu. Karena Engkau nyata Tuhan. Kami mau diam di hadirat-Mu. Dan mendengar dari Engkau. Yes God. Amin. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Taruh kerinduan lebih lagi akan Engkau. Bawa hidup kami. Tarik kami Tuhan. Lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu. Lebih dalam lagi di dalam pengenalan akan Engkau. Lebih haus lagi, lebih haus lagi, lebih haus lagi Tuhan. Kuasa-Mu yang membawa, kasih-Mu yang menarik kami untuk lebih lagi Tuhan, lebih lagi inginkan Engkau. Dan bukan hanya hadirat-Mu, tapi pengenalan akan Engkau. Roh hikmat dan pewahyuan diturunkan atas setiap kami, sehingga kami memiliki pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Oh ya. Kami siap Tuhan. Kami siap Yesus. Untuk hal-hal yang lebih dalam, yang lebih baru lagi yang Tuhan mau nyatakan. Dan kami tetap berdiri teguh di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan kami. Dan hanya di dalam nama Dia, Yesus Tuhan,
Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu bisa memberikan tepuk tangan lebih hebat lagi dari yang tadi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian, silakan Pak Yakub. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia, yaitu Yesus, memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, yaitu guruku, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kami. Tanpa kebenaran firman-Mu kami berjalan di dalam kegelapan, Tuhan. Dan kami tersandung, jatuh terus-menerus di dalam dosa-dosa kami. Tetapi terang-Mu melalui firman itu sudah menerangi jalan kami. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan menuntun supaya kehidupan kami makin menjadi serupa dengan gambar anak Allah sendiri. Dengarkan doa kami dan tolong kami di dalam memikirkan mengenai bagian ini Tuhan. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, kita akan secara khusus mencoba untuk memikirkannya. Barangkali mengenai satu pertanyaan yang saudara tidak suka. Apakah setelah saudara menjadi orang Kristen, bahkan ada yang aktif terlibat dengan pelayanan gereja ini, apakah saudara sudah mengenal Allah? Bagaimana saudara tahu kalau saudara mengenal Allah? Apa buktinya saudara mengenal Allah? Bagaimana saudara mengerti bahwa saudara mengenal Yesus Kristus? Saudara, pertanyaan yang mungkin tidak kita sukai ini. Ini merupakan suatu pertanyaan yang tidak bisa kita hindarkan setelah kita betul-betul mau take it seriously. Artinya, kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang asal datang-datang ke gereja, ya tidak usah tanya. Tetapi begitu saudara ingin secara serius menjadi orang Kristen, nah saudara mau tidak mau harus bertanya. Di dalam Matius pasal yang ke-7, ini ada hamba-hamba Tuhan, bukan orang Kristen biasa ya, yang mengatakan, "Tuhan, aku kan sudah mengusir setan demi namamu. Aku kan sudah bernubuat demi namamu." Berarti menjelaskan firman Tuhan demi nama Yesus Kristus loh. Ini hamba Tuhan ini. Yesus ngomong apa? "Siapa kamu? Aku tidak pernah mengenal kamu." Bahkan plus Yesus mengatakan, "Enyahlah dari depanku. Kamu pembuat kejahatan." Waduh, pembuat kejahatan apa? Saudara, Lukas pasal 13 itu juga dikatakan orang-orang yang seringkali duduk
menemani Yesus makan. Lalu mereka mengatakan, Tuhan kan sudah sering kali kita makan bareng gitu loh. Yesus mengatakan yang sama loh. Siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu. Enyalah dari depanku. Kamu pembuat kejahatan. Waduh, saudara, kalau kita mau berpikir realitanya, bahkan kita melihat kanan kiri kita di dalam kehidupan orang Kristen. Waduh, hamba-hamba Tuhan yang melayani ternyata meninggalkan Tuhan. Saudara, saya bisa sebutkan lebih dari 5 orang yang saya ingat, saudara. Jadi seperti teman baik dari Billy Graham. Itu seorang pendeta yang lebih berkarisma pada saat dia berkhotbah. Saudara, namanya Charles Templeton. Dan ternyata setelah melayani dan yang datang itu sampai ribuan, saudara, dia sampai menyewa gedung khusus yang luas bisa menampung 2.000 orang. Nah, ternyata pada suatu hari dia membaca majalah Life Magazine. Itu ada banyak gambarnya, saudara. Nah, di dalam majalah itu, gambar depan itu adalah seorang wanita bawa bayi yang mati. Dia membawa akan batok kelapa. Lalu ngapain? Menengadahkan ke langit. Ada tulisan di sana, kapan hujan turun. Oleh karena apa? Lebih dari 3 tahun di daerah di Afrika itu tidak ada hujan. Yang mati oleh karena penyakit itu begitu banyaknya. Dan wanita ini juga menungguin, ya kan? Mungkin setelah ini ya dia sendiri mati, anaknya mati, sudah. Saudara, ketika Charles Templeton itu membaca dan melihat gambar-gambar seperti ini, yang pertama kali muncul dalam pikirannya apa? Tuhan itu ada enggak sih? Kalau betul Tuhan ada, Tuhan macam apa itu? Kenapa membiarkan manusia yang tidak ada kesalahan yang menderita mati sampai seperti ini? Kalau saudara sekarang pergi ke Gaza itu ya, sedang ada bom-bom dari Israel itu. Ini sudah berbulan-bulan loh. Ada banyak orang yang luar biasa, saudara, bukan cuma kehilangan seluruh keluarga. Tapi makan pun tidak bisa. Oleh karena apa? Bantuan itu dari semua negara itu dihalangi. Nah, sekarang pertanyaannya, Tuhan itu ada apa enggak? Gimana saya tahu Tuhan itu ada? Nah, kalau Tuhan ada, kenapa dia tidak mengasihi orang-orang seperti ini? Saudara dan saya masih hidup di suasana di mana kita tidak ada di dalam krisis. Nah, saudara mungkin tidak gelisah dan tidak bertanya soal-soal seperti ini. Tapi mari kita bertanya ya. Jikalau saudara itu menyebut diri sebagai orang Kristen, bagaimana saudara tahu bahwa saudara kenal Tuhan? Bagaimana saudara mengerti bahwa diri saudara kenal Yesus Kristus? Pada saat saudara berdoa, kita kan mengakui Allah kita Tritunggal. Saudara ngomong sama siapa sih? Ngomong kepada Allah Bapa gitu, lalu terbayang di dalam imajinasimu itu Allah yang tuek gitu, yang rambutnya putih gitu. Atau yang ngomong sama Tuhan Yesus. Boleh doa sama Tuhan Yesus. Lalu yang terbayang itu adalah gambar Yesus. Guru-guru sekolah minggu seringkali tunjukkan pada muridnya kan. Betul? Saudara ngomong sama Tuhan Yesus. Atau boleh enggak saudara ngomong sama Roh Kudus? Bagaimana saudara tahu bahwa itu saudara ngomong dengan Roh Kudus? Jangan-jangan saudara cuma mengulang doa-doa yang sama. Oleh karena Martin Buber itu sampai seorang teolog mengatakan, hampir semua orang doa itu ngomong pada dirinya sendiri. Bukunya judulnya adalah I and Thou. Seharusnya aku dan Tuhan. Omong-ngomong, kamu Tuhan. Tapi rata-rata 90% orang doa itu ngomong sama dirinya sendiri. Nah, sekarang bagaimana saudara bisa tahu kalau saudara itu kenal Tuhan? Saudara, ini suatu masalah yang kompleks sekali. Oleh karena apa? Oleh karena sebagian besar orang mengklaim dirinya Kristen, tapi sebetulnya cuma beragama Kristen. Tahun 80-an itu ada seorang profesor dari Emory University, yaitu di Amerika, ya kan? Yaitu universitas yang sebetulnya latar belakangnya di Wesleyan, yaitu orang-orang Metodis, ya.
Nah, dia itu namanya James Fowler, saudara. Di dalam risetnya, dia itu membuat suatu riset pengen tahu. Ini orang beragama, itu kok mengklaim kenal Allah, gitu ya. Dan mereka mengklaim punya iman, tetapi kok macam-macam klaimnya, beda-beda. Ternyata hasil riset kepada ratusan orang beragama itu, akhirnya ditemukan ada 7 macam manifestasi iman. Nah, iman yang paling rendah itu dia sebut sebagai undifferentiated faith. Itu iman dari orang-orang kalau ke gereja itu tidak ngerti tujuannya apa. Dia juga tidak tahu kebutuhannya apa. Oleh karena di gereja dia main HP terus. Dia barangkali juga tertidur. Dia tidak tertarik. Tetapi nanti minggu depan datang lagi ke gereja. Cuma bisik-bisik sama temannya. Sebetulnya apa sih yang dia mau? Tapi realitanya ada orang-orang Kristen kayak gitu loh. Undifferentiated faith. Tidak ngerti sebetulnya yang dia kehendaki, dia butuhkan itu apa. Jadi Kristen itu ngapain? Tapi kalau sampai struktur jiwanya lebih baik lagi dikit, ya Fowler menyebutkan sebagai intuitive projective faith. Itu artinya sudah ada kerja dari intuisi, feeling. Oh, kalau ditanya ngapain kamu ke gereja? Aku seneng. Loh, senengnya apa? Habis di gereja itu aku dengerin puji-pujian, aku seneng. Gitu ya. Jadi yang disenangi puji-pujiannya, saudara. Atau aku ke gereja seneng karena bareng sama papa mamaku. Persis kalau mulai jam 11 ya nanti habis ini cari makan bareng-bareng. Seneng aku. Loh gitu ya. Jadi yang kamu senengin itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan, saudara. Cuma ya orang ini ke gereja. Bahkan ada orang ke gereja karena apa? Dia suka sekali main piano. Kebetulan gereja butuh pemain musik. Nah, dia dihargai, dia senang. Bisa 10 tahun loh menjadi pemain musik dan mengklaim dari mulutnya bahwa dia melayani Tuhan. Padahal dia tidak pernah baca Alkitab. Tidak tertarik dia. Jadi saudara bisa bayangkan ya, tingkah laku manusia yang mengklaim dan dikaitkan dengan iman. Nah ini baru level 2. Yang ketiga, kalau orang itu strukturnya lebih baik lagi dikit. Nah, James Fowler mengatakan imannya disebut mythical literal. Artinya apa? Literally, nah secara konkret memang ada butuh. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu percaya kepada Allah? Ya aku butuh dong. Lah butuh apa? Ya kalau aku sakit aku doa sama siapa? Ya kalau aku pengen pacar yang aku sukai, aku doa sama siapa? Kalau aku pengen tokoku maju, aku doa sama siapa? Kalau aku pengen anak-anakku itu berhasil, aku doa sama. Jadi orang ini mythical literal itu isi doanya minta-minta terus. Padahal Tuhan Yesus kalau ngajarin doa kan gak kayak gitu, saudara. Jadi orang ini bisa menjadi mythical, itu artinya tingkah lakunya menjadi aneh. Oleh karena apa? Bayangkan ya, kadang-kadang kebutuhan manusia itu kompleks. Mamaku kena cancer. Waduh, sekarang bukan cuma doa tok loh. Aku doa dan puasa. Puasanya kadang-kadang sampai 3 bulan, saudara. Tapi pikirannya adalah apa? Supaya Tuhan kasihan sama aku. Jadi kalau aku puasa dan doa ya Tuhan nanti akan kasih dong. Nah, dia tidak ada keinginan kenal Tuhan itu siapa. Dia tidak pernah ada waktu untuk mencari Tuhan, untuk kenal Tuhan itu siapa. Padahal Alkitab adalah firman Tuhan, Ibrani pasal yang pertama adalah cara Tuhan menyingkapkan dirinya. Tapi saudara tidak mau kenal dia. Pernah saudara ingin kenal dia? Nah, saudara menjadi pertanyaan. Betul saudara ingin ketemu dengan dia? Saudara saya memimpin sekolah teologi itu lebih dari 45 tahun. Dan saya jumpai lulusan dari sekolah teologi sudah menjadi hamba Tuhan ini. Ini yang terakhir, ini kelompok yang mau lulus sudah belajar 4 tahun. Saudara. Lebih dari 20 orang. Saya tanya, jujur aja. Yuk ada waktu untuk berlutut sendiri dengan Tuhan. Tiap hari. Tuhan tidak menuntut 1 jam loh. Tuhan cuma minta 5 menit. Yuk ada waktu sendiri. HP pun dibuang. Kamu masuk kamar, kamu kunci, kamu berlutut sendiri sama Tuhan. Pengen kamu kenal Tuhan? Calon-calon hamba Tuhan.
Tidak ada satupun yang melakukan itu. Apalagi awam. Lah, saudara mesti waspada. Jadi yang namanya mythical literal, ini realitanya banyak orang Kristen cuma cari Tuhan ada butoe. Ya, aku minta kepada dia. Ya, kalau lebih baik dari sini, Fowler mengatakan namanya synthetic conventional. Nah, itu orang Kristen yang sudah bisa copy paste. Jadi ajaran dari gerejanya, ya dia ceritakan kepada orang lain. Dia jelaskan kepada orang lain. Sehingga ngapain? Ya dia bisa menjadi guru sekolah minggu, bahkan bisa menjadi pendeta. Saudara. Tapi kalau mau jujur, betul kamu kenal Tuhan? Ingin kenal Tuhan? Mencari Tuhan? Tuhan Alkitab ini loh. Saudara, ini merupakan hal yang serius. Fowler itu menemukan bahwa mulai dari level individuatif, reflektif, lalu konjunktif, lalu universalizing faith. Yaitu orang-orang yang serius. Yaitu mulai tahu, meskipun aku tidak lihat Tuhan, meskipun kadang-kadang suasana kebaktian itu membosankan, tetapi aku percaya Tuhan ada di sini. Nah, sehingga Tuhan pasti menitipkan firman melalui orang itu. Nah, orang itu yang khotbah kadang-kadang membosankan sekali. Tapi aku tetap pikir, di HP aku catat, kenapa ya hari ini Tuhan ngomong itu? Apa maksudnya? Bagaimana aku meresponinya? Nah, di rumah direnungkan lagi. Ini orang yang levelnya namanya individuatif reflektif. Apa saudara seperti itu? Saudara mau berbicara mengenai Tuhan dan apa yang saudara dan saya klaim seolah-olah kita mengenal, ini menjadi sesuatu yang kompleks sekali oleh karena jiwa manusia, naturnya berdosa. Nah, sehingga belum tentu kita sebetulnya butuh Tuhan. Saudara, ada seorang yang bernama Harold Kushner. Itu menulis beberapa buku ya. Nah, salah satunya bukunya itu judulnya adalah Who Needs God? Siapa yang sebenarnya butuh Allah? Nah, di dalam buku ini dia cerita, ini cerita karangannya sendiri saudara, tapi menarik sekali. Oleh karena dia cerita di Afrika itu, ada satu daerah yang sangat subur, yang dihuni oleh satu suku bangsa, akhirnya kaya sekali suku bangsa itu. Karena subur sekali, punya pertanian, punya perkebunan, punya peternakan, macam-macam. Tapi ya pada suatu hari, rajanya itu didatangin oleh seorang rakyatnya yang ditugaskan menjagai akan peternakan sapinya. Nah, sapi perahan ini setiap hari menghasilkan susu yang diminum oleh seluruh kampung itu. Ternyata pemuda ini ketika memerahin sapi itu, dia itu kemudian heran, hari ini kok sedikit sekali. Kurang sekali dari biasanya. Lalu dia lapor kepada rajanya. Dia takut. Raja, ini saya terjadi seperti ini. Yaitu kamu bertanggung jawab. Kamu harus temukan alasan. Kenapa sapi hari ini kurang air susunya. Lalu pemuda itu ngapain? Dia bingung gimana caranya. Dia akhirnya mengambil keputusan, dia bersembunyi di belakang semak-semak. Saudara, dia lihat akan sapi-sapinya itu dari jauh. Ternyata hampir tertidur dia. Tengah malam itu turun seorang wanita dari langit. Wih, ada wanita. Bawa ember 2. Lalu mulai dia memerahinakan sapinya. Lalu wanita itu kembali lagi naik ke surga. Oh, dicolong susunya. Lalu dia mulai mikir ini. Besok betul-betul pada jam yang sama, kira-kira jam 2 pagi. Dia melihat kembali wanita itu turun dari langit. Oke, nah sekarang pemuda ini sudah punya pikiran ini. Wanita itu disergap. Aku tidak akan lepaskan kamu. Kecuali kamu janji. Apa? Sambil nangis wanita itu. Kamu jadi istriku. Lalu wanita itu bilang, ya sudah aku mau. Tapi izinkan aku pulang ke surga dulu. Dengan bawa susu ini dia pulang ke surga. Betul, besok dia turun dari surga.
Lalu akhirnya mereka menjadi suami istri. Ya, bahagia sekali berbulan-bulan seperti itu. Nah, pada suatu hari si suami itu pulang dari ladang. Istrinya masih di sono ya, di ladang. Pulang itu capek mau minum gitu, suami itu dasar laki-laki ya, selalu eling yang macam-macam. Wih, eling ya, istrinya itu dulu ketika dia turun dari surga, ternyata dia membawa satu kotak. Dan dia ngomong sama suaminya kalimat seperti ini. Lu minta saya janji. Aku juga minta lu janji. Janji apa? Wanita itu ngomong sampai laki-laki. Aku mau jadi istrimu. Dengan janji kamu tidak boleh buka kotak ini. Gampang ya toh. Cuma tidak buka kotak kok. Nah, kotak itu kan disimpan di lemari. Lah ini suami itu iseng-iseng itu mulai eling dia. Kotak itu isinya apa? Mumpung istrinya tidak ada. Ya dia masuk dalam kamar, buka lemari, kotak itu diambil. Wah enteng banget kotak ini. Dikocok-kocok gitu. Tidak ada isinya. Aduh, aku dibohongin ini. Tapi dasar laki, dia pengen tahu. Tidak ada isinya, tetap aku pengen ngintip. Ya kan, dibuka tutupnya dikit tuh diintip. Tidak ada isinya. Kembalikan sudah. Oke. Beberapa jam kemudian istrinya pulang. Ketika melihat mata suaminya, langsung istrinya ngomong, kamu pasti sudah buka kotak itu. Gimana kamu tahu? Kan kosong toh isinya. Nah betul toh. Kamu sudah buka kotak itu. Aku akan kembali ke surga. Tinggalkan kamu. Nah saudara, ini cuma karangan dari Harold Kushner. Tapi dia ngomong apa? Who needs God? Oleh karena wanita itu ngomong, kamu ingat ketika aku pulang ke surga. Semua kekayaan surga itu sama Allah itu diberikan sama aku. Dimasukkan dalam kotak kecil ini. Oke. Tapi kekayaan yang luar biasa itu bagimu itu kosong. You tidak bisa lihat. You tidak bisa ngerti ada apa di sana. Who needs God? Oleh karena orang yang butuh Allah itu perlu sekali kepekaan rohani. Bukan cuma jadi agama, bukan cuma datang ke gereja. Ya punya kepekaan rohani. Sehingga bisa melihat Tuhan yang mata jasmani ini tidak lihat. You bisa merasakan kehadiran Tuhan. Yang perasaanmu tidak merasa apa-apa. You bisa melihat di dalam kekosongan itu Allah hadir. Nah sekarang pertanyaannya, apa you itu punya itu? Nah saudara kalau kita mau perhatikan, cerita daripada Bartimius ini di dalam Markus pasal 10 kan. Tetapi kalau Matius dan Lukas tidak cerita. Ceritanya cuma 2 orang buta gitu loh. Nah kita biasa tahu kalau pergi ke tempat-tempat ada persimpangan jalan, ada orang buta, orang pincang. Jumlahnya kan bukan cuma 1. Nah itu ada 2 orang buta sebetulnya. Cuma Markus itu ingat peristiwa dengan yang satu ini. Bartimius. Bartimius tidak tahu sebabnya buta itu apa, mungkin dari lahir. Juga tidak diceritakan atau kena penyakit, juga tidak diceritakan. Cuma tidak bisa kerja, akhirnya kerjaannya ya cuma ngemis-ngemis gitu loh. Cuma dia itu dengar orang cerita ya saat itu ada Yesus dari Nazaret. Yang bisa menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang timpang, bahkan membangkitkan orang mati. Waduh, dia langsung itu ingin ketemu Yesus. Nah, saudara perhatikan, dia kan tidak bisa kemana-mana. Kebetulan Yesus itu bersama rombongan lewat. Ya mungkin dia mencium bau debu yang berkepul. Ya kayak gitu toh. Orang zaman itu kan tidak diaspal jalannya. Kan begitu. Lalu mulai tanya siapa itu. Oh ini rombongan Yesus dari Nazaret. Langsung dia berdiri saudara. Dia itu tidak takut. Dia teriak-teriak terus. Yesus, Son of David, anak Daud. Nah begitu dia menyebut Son of David, anak Daud. Itu oleh karena iman bahwa dia percaya Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan itu
Nah, padahal dia orang buta ya, dia memanggil-manggil itu. Dan anehnya orang-orang lain keberatan, saudara. Mungkin termasuk murid-muridnya. Kalau saudara jadi orang Kristen biasa-biasa aja, mungkin juga tidak ada orang keberatan. Mungkin ada yang latar belakangnya agama lain, mungkin family saudara juga tidak keberatan. Tapi begitu saudara ingin put into action, ingin menghidupi apa yang saudara imani, saudara nanti melihat suamimu mulai keberatan. Istriku itu sedikit-sedikit kok ingin, ya kan, melayani Tuhan. Mengajak saya baca Alkitab, wah mulai terganggu, saudara. Mertuamu mungkin, teman-temanmu di tempat kantor, pada saat itu diem aja, tidak ada yang keberatan kamu jadi Kristen. Tapi begitu saudara mulai put into action, saudara mulai mendoakan dan ngomong, boleh tidak aku mendoakan kamu? Wah, orang mulai tidak senang, saudara. Nah ini yang terjadi. Ketika dia mulai memanggil dengan persisten sekali. Yesus anak Daud. Wah, orang-orang menyebabkan, diam, mengganggu. Ya, tapi oleh karena terus menerus, Yesus kemudian berhenti. Dan secara khusus dia minta muridnya ngomong. Katakan kepada orang itu, aku mau ketemu kamu. Ya itu yang terjadi. Maka pada saat itu kemudian ngomong, Rabuni itu ingin ketemu dengan kamu. Lalu disebutkan apa? Maka Bartimius itu menanggalkan jubahnya. Ini aneh, saudara. Berarti ada sesuatu. Kesadaran apa? Kalau dia hanya sekedar ingin melek matanya, ngapain dia menanggalkan jubahnya? Jubah itu adalah sumber nafkahnya, saudara. Bukan cuma mata buta, tapi jubah yang mungkin kotor banget, bau, kerawek-kerawek. Itu kan sumber nafkahnya. Jadi saudara perlu waspada ini. Something yang Bartimius miliki, itu istimewa. Nah ketika itu kemudian bertemu Yesus, setelah Yesus ngomong apa? Bartimius, what you want me to do for you? Kamu manggil-manggil aku. Kamu ingin aku lakukan apa? Nah, you ngerti pertanyaan? Padahal Yesus juga tahu. Bartimius pasti pengennya melek, kan begitu. Tapi pertanyaan Yesus ini sebetulnya mempunyai makna yang dalam sekali. Bartimius, apa kamu tahu? Kalau tanganku ini aku ulurkan dan menjamah matamu, kamu akan melek loh. Kamu tidak boleh lagi mengemis. Kamu harus kerja. Kamu mungkin dari lahir tidak pernah kerja. Kamu tidak bisa gini lagi. Dan Bartimius itu sudah siap. Dia menanggalkan jubahnya. Saudara menarik ya. Antara apa yang Tuhan katakan dengan readiness, kesiapan dari Bartimius. Itu membedakan ada orang-orang beragama itu yang tidak punya esensi untuk kenal Allah. Yang dibutuhkan cuma, ya aku butuh berkat Tuhan, kalau sakit juga butuh kesembuhan, cuma itu. Tapi tidak punya esensi untuk kenal Tuhan. Tapi ada orang Kristen beragama, itu punya esensi sesuatu. Apa ini, saudara? Saudara, saya seringkali dulu dengerin khotbahnya Billy Graham. Ya. Nah pada suatu hari itu Billy Graham cerita, itu cerita kira-kira pada abad yang ke-20, permulaan abad 20 ya. Itu di Jerman, itu ada satu gereja kecil, itu mempunyai pipe organ, yaitu organ pipa itu. Kalau di Indonesia itu hanya ada di Jakarta, di mana di Taman Cibunut Bandung, itu organ yang bagus sekali ya. Yang digerakkan suaranya melalui pipa-pipa itu. Saudara-saudara. Okay. Yang sangat antik sekali. Nah sekarang ceritanya, Billy Graham cerita, pada saat itu ada seorang musikus yang terkenal. Yang bernama Felix Mendelssohn. Saudara mungkin tahu. Dia seorang komposer, pemain piano, pemain violin, pemain juga organ, hebat. Dia menjadi pemimpin dari musician yang dipilih oleh Raja Friedrich Wilhelm
yang keenam di Jerman. Wah, ini anaknya masih muda sekali. Saudara. Mendelssohn itu mendengar kok ada ya pipe organ yang antik ya, yang ada di kota kecil itu. Dia pengen sekali ke sana. Hari Senin dia ke sana. Tidak ada orang, ya gereja yang tua itu tidak ada orangnya. Cuma ada yang jaga. Kalau dia ke dalam, dia minta izin, lihat organ, ya boleh aja. Lalu kemudian kepada penjaga itu Mendelssohn tanya, apa boleh aku mencoba mainkan organ ini? Penjaga itu ternyata juga pemain organnya. Oke, dan dia mengatakan, enggak, ini dilindungi oleh negara. Selama lebih dari 30 tahun saya itu menjaga di sini dan sayalah yang boleh memainkan organ ini. Lalu Mendelssohn itu sambil mengatakan, saya dari jauh. Boleh enggak? Aku nyoba 1/4 jam saja. Wah, San, you enggak usah ngomong lah. Jangan mainkan organ ini. Karena ini dilindungi negara. Lalu dia mengatakan lagi, bagaimana 5 menit saja. Kan enggak ada orang, saya cuma mau coba touch-nya 5 menit. Akhirnya orang tua ini mengatakan, ya silakan sudah 5 menit. Dia mulai buka organ itu. Dia mainkan 5 menit. 10 menit, 1/4 jam, setengah jam, 1 jam. Saudara-saudara, dia menggubah lagu. Saudara-saudara. Dia mainkan dengan luar biasa sekali. Habis itu dia tutup. Ternyata orang itu diam aja, dia cuma memandangi sampai kucurkan air mata. Nah, kamu itu siapa? Aku tuh Mendelssohn. Real, you Felix Mendelssohn? Iya. Waduh, dia mengatakan, Tuhan, sudah lebih dari 30 tahun aku menjagai organ ini. Tidak pernah satu kali pun aku mendengar organ ini menyanyikan puji-pujian yang seperti itu. Aku bersyukur oleh karena tangan yang tepat, tangan emas dari Mendelssohn. Saudara, pada saat itu Billy Graham ketika cerita itu, saya tidak bisa lupa. Dia menantang kita semua dan mengatakan, hidup kita itu persis seperti organ dengan touch yang macam-macam. Coba kita itu evaluate. Selama hidupmu ada yang umurnya sudah 70 tahun, ada yang baru belasan tahun, siapa yang memainkan organ hidupmu ini? Barangkali lingkunganmu, pergaulanmu, budayamu. Kenapa tidak pernah mengizinkan Tuhan yang memainkannya? Kalau Tuhan, gereja ini akan berubah. Bayangin, kalau satu orang aja membiarkan tangan Tuhan itu menyentuh hidupmu, you akan berubah. Dan seluruh gereja itu akan berubah. Apalagi kalau satu gereja seperti ini, saudara. Makanya kan Tuhan Yesus bertanya kepada Bartimius, Bartimius, what you want me to do for you? Kamu ingin aku lakukan apa? Kamu dari pagi manggil-manggil aku. Sama seperti saudara dari tadi pagi tinggalkan rumah untuk ke gereja, mau apa? Masa saudara cuma mau ketemu dengan teman-teman? Saudara sebetulnya sedang dipimpin Roh Kudus mau ketemu Yesus. Dan sekarang kalau Yesus ada, itu Matius 18 ayat 20 ngomong apa? Di mana 2 orang atau 3 berhimpun dalam namanya, dia pasti ada. Berarti Tuhan Yesus di sini loh. Kalau Tuhan Yesus ngomong yang sama, kamu datang ke gereja mau ketemu aku. Kamu sebenarnya pengen aku lakukan apa? Apa kamu ngerti? Kalau tanganku kuulurkan dan menjamah kamu, you akan menjadi berbeda. Meninggalkan kehidupanmu yang lama. You akan menjadi manusia baru. You mau? Saudara, kadang-kadang kita itu tidak mau. Kita itu kumpulan orang beragama itu tidak ada isinya. Kita cuma butuh berkati. Tapi bukan orang beragama itu yang ada isinya sesuatu. Meskipun Bartimius dalam pikirannya kan cuma pengen, Tuhan aku pengen melek mata. Tapi Bartimius menanggalkan jubahnya, ada sesuatu yang menggelisahkan Bartimius. Yang tahu, ketemu Tuhan, aku tidak bisa sama lagi. You and me, mau ketemu Tuhan?
Ini pertanyaannya. Ini adalah privilege ya, hak istimewa. Tuhan tawarkan kepada setiap anaknya yang datang ke gereja. Betul kita mau ketemu dia. Dan kiranya Tuhan itu betul-betul memberikan kepada kesadaran batin ini. Sehingga saudara itu akan mengatakan, Tuhan silakan jamah saya. Aku bersedia. Menjadi apa saya tidak tahu. Tapi aku bersedia engkau menjamah aku. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih oleh karena kami adalah milik-Mu. Tuhan, jangan biarkan kami pulang tetap orang yang sama. Izinkan kami menjadi orang baru oleh karena perjumpaan kami dengan Engkau sendiri. Meskipun kami tidak lihat dengan mata jasmani, tapi Engkau menyentuh kami. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, persekutuan kita dengan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta pertolongan yang manis dari Roh Kudus akan selalu menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.